Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Wicaksono. Saya dari Pendidikan Akuntansi kelas 4B. Di sini kita akan belajar bersama mengenai laporan keuangan pada perusahaan dagang. Maka dari itu, mari kita simak pembahasannya. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah catatan tertulis yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi pada periode tertentu. Nah, laporan ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan membantu dalam mengambil keputusan. Adapun tujuannya kita menyusun laporan keuangan, yaitu yang pertama memberikan informasi kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, manajer, investor, kreditur, dan pemerintah. Yang kedua digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, apakah sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Yang ketiga untuk membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan dan bisnis. Nah, adapun laporan keuangan itu sendiri terdiri dari 4 jenis secara umum, yaitu laporan laba rugi yang pertama, kemudian laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Adapun untuk perusahaan yang lebih besar, biasanya mereka menambahkan catatan atas laporan keuangan. Baik, kita bahas mengenai laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, bisa kita lihat pada laporan ini. Seperti itu. Adapun komponen utamanya yaitu pendapatan atau revenue, yaitu semua pemasukan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, beban atau expenses adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan bisnis, seperti gaji karyawan, sewa gedung, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga adalah laba bersih atau net profit. Dia adalah selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada bebannya, maka untung. Jika sebaliknya, maka rugi. Nah, berikut ini ditampilkan contoh laporan laba rugi. Adapun komponen-komponen yang bisa kita lihat di sini adalah laba kotor atau gross profit. Dia adalah selisih antara penjualan bersih dan HPP. Kemudian laba kotor dikurangi oleh beban operasional, menghasilkan yang namanya laba operasional. Kemudian laba operasional ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi oleh kerugian lain-lain dan dikurangi oleh beban bunga, menghasilkan laba sebelum pajak. Kemudian laba sebelum pajak dikurangi oleh pajak, maka akan menghasilkan laba bersih. Mungkin seperti itu kira-kira. Baik, mari kita berlatih mengenai laporan laba rugi. Diketahui penjualan 120 juta, retur dan potongan penjualan 8 juta, HPP 62 juta, dan beban usaha 15 juta. Maka dari itu berapa laba bersihnya? Nah, perlu kita cari pertama-tama adalah penjualan bersih, yaitu penjualan dikurangi retur dan potongan. Jadi di sini penjualan bersih sama dengan penjualan 120 juta dikurangi dengan retur dan potongan 8 juta. Jadi penjualan bersih 112 juta. Oke, selanjutnya kita mencari laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih 112 juta dikurangi HPP 62 juta, sehingga laba kotor adalah 50 juta. Kemudian kita bisa mencari laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Laba kotor 50 juta dikurangi dengan beban usaha 15 juta, sehingga laba bersih 35 juta. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal atau Statement of Changes in Equity. Jadi laporan ini itu menunjukkan perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Ada beberapa komponen dalam laporan ini, yaitu pertama laba ditahan atau retained earning. Jadi laba ditahan ini adalah laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Seperti itu. Yang kedua ada penambahan modal dari pemilik atau investor baru. Yang ketiga ada pengurangan modal sebagai akibat dari pembagian dividen atau kerugian. Nah, untuk contoh laporan perubahan modal bisa teman-teman lihat pada slide berikut. Oke, baik, mari kita berlatih lagi mengenai laporan perubahan modal. Jadi diketahui ada modal awal 50 juta, laba 35 juta, private 10 juta, dan ditanyakan berapa modal akhirnya. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa modal awal itu adalah saldo modal pada awal periode. Kemudian ada tambahan laba, jadi tambah laba ini adalah laba bersih yang menambah modal. Nah, laba ini diperoleh dari laporan laba rugi yang sebelumnya kita bahas. Kemudian ada private. Private ini adalah pengambilan pribadi yang mengurangi modal. Jadi, modal akhir itu adalah modal awal ditambah laba dikurangi private. Atau jika dia rugi perusahaannya, maka modal akhir itu adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi private. Nah, mari kita selesaikan soal tadi. Jadi modal akhir di sini berarti modal awal
50 juta, ditambah laba bersih 35 juta, dan dikurangi private 10 juta, sehingga modal akhirnya yaitu 75 juta. Baik, laporan yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Jadi neraca itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, adapun komponennya ada tiga. Yang utama yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi aset itu adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan, seperti uang tunai, persediaan barang, bangunan, mesin, dan lain-lain. Sedangkan liabilitas adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain, seperti pinjaman kepada bank atau utang kepada pemasok. Yang ketiga adalah ekuitas, adalah modal yang dimiliki oleh pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan liabilitas. Adapun untuk memastikan balance gitu ya, di sini ada rumusnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Baik, mari kita lanjutkan dengan berlatih mengenai soal neraca. Di sini diketahui ada aktiva yang terdiri dari berbagai macam akun, yaitu kas 20 juta, piutang 10 juta, persediaan 25 juta, dan peralatan 30 juta. Kemudian kewajibannya 10 juta dan modalnya 75 juta. Maka bagaimana cara kita menyusun neracanya? Yaitu ingat pada rumus aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Jadi di sini kita susun neraca dengan format horizontal ya, kiri dan kanan, di mana di kirinya adalah aktiva dan di kanannya adalah pasiva. Adapun aktiva terdiri dari aset dan pasiva terdiri dari liabilitas dan juga modal. Nah, kita susun dulu dari sisi aset. Di sini karena terdiri dari banyak akun, yaitu ada kas 20 juta, piutang 10 juta, persediaan 25 juta, dan peralatan 30 juta. Maka kita jumlahkan semua itu, jadi aktiva adalah 85 juta. Kemudian dari sisi pasifanya di sini karena cuma ada dua saja, yaitu kewajiban 10 juta dan modal 75 juta, maka kita juga jumlahkan itu menjadi pasiva sama dengan 85 juta. Di sini berarti total aktiva sudah sama dengan total pasiva 85 juta. Baik, mari kita lanjutkan kepada laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Jadi laporan arus kas ini dia digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dalam satu periode tertentu. Ada tiga kategori utama, yaitu arus kas dari operasi atau operating activity, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembayaran gaji atau penjualan produk. Yang kedua, arus kas dari investasi atau investing activities, yaitu pembelian atau penjualan aset tetap, seperti tanah, bangunan, atau mesin. Yang ketiga, arus kas dari pendanaan atau financing activities, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas terkait dengan kegiatan pendanaan, seperti pembayaran utang atau penerbitan saham. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh laporan arus kas atau cash flow statement. Oke, baik, mari kita berlatih mengenai soal laporan arus kas. Diketahui penerimaan dari pelanggan 50 juta, pembayaran gaji 15 juta, pembelian peralatan 10 juta, dan menerima pinjaman dari bank 20 juta. Pertanyaannya, apakah terjadi kenaikan atau penurunan kas pada periode itu? Nah, untuk menjawabnya, kita bisa menyusun laporan arus kas. Pertama-tama kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu mana yang termasuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di sini yang termasuk ke dalam operasi yaitu menerima dari pelanggan dan membayar gaji. Sehingga aktivitas dari operasi yaitu 50 juta dikurangi 15 juta. Jadi plus 35 juta dari operasi. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua dari aktivitas investasi. Di sini hanya ada satu, yaitu membeli peralatan senilai 10 juta. Jadi untuk aktivitas investasi dia minus 10 juta. Kenapa minus? Karena dia membeli, artinya dia mengeluarkan kas. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas investasi. Di sini dia menerima pinjaman dari bank, hanya itu saja, yaitu 20 juta. Jadi positif 20 juta untuk pendanaan. Kenapa positif? Karena dia menerima pinjaman dari bank. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan kas dari periode itu, kita jumlahkan dari ketiga aktivitas tersebut, yaitu dari operasi 35 juta, kemudian dari investasi minus 10 juta, dan dari pendanaan plus 20 juta. Jadi kenaikan di sini adalah 45 juta. Oke, baik, kita telah membahas mengenai 4 jenis laporan keuangan. Selanjutnya perlu kita juga ketahui apa sih pentingnya membuat laporan keuangan. Jadi
Yang pertama adalah sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan. Dengan laporan keuangan, kita jadi bisa menilai apakah kinerjanya baik atau tidak. Kemudian juga laporan keuangan bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Data keuangan yang akurat yang ditampilkan itu penting untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah untuk memenuhi kewajiban hukum. Dan yang keempat untuk menarik investor, karena investor akan melihat laporan keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Oke, baik. Sepertinya kita sudah berada di ujung pembelajaran. Mungkin ini ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman coba dan latihan secara mandiri untuk memperdalam pemahaman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.